Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan malam hari ini saya lagi berada di dapur umum Tegana Kabupaten Sumbawa. Di sini ada Ustadz Wide, ada ibu lain namanya, ada Kak Sejato Air juga di sini. Ini saya penasaran nih sama mereka ini. Mereka ini meninggalkan anak istri loh, gampang. Kehadiran kita di Empang ini merupakan salah satu panggilan hati dan jiwa. Bukan kehadiran kami saat kita suka, ya, tetapi saat masyarakat, salah satu masyarakat terdampak bencana banjir bandang, ya, dari koordinasi kami dengan Bang Anto selaku kepala bidang di BPBD Kabupaten Sumbawa. Nah, jadi kehadiran kami di sini itu tiada lain bagaimana sedikit tidak secara fisik membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Empang ini. Secara kebetulan saya selaku Ketua Tagana Kabupaten Sumbawa, intinya kalau tidak datang mendengar bencana itu gatal badan saya. Gatal badan surah. Gatal. Ini betul-betul panggilan iya. Hati. Justru saya kalau lihat misalnya ini, maaf, ini ada Bang Anto. Kalau saya tidak turun, beliau turun itu iri saya. Iya. Sakit saya. Gitu loh. Ada persaingan atau bagaimana? Enggak ada persaingan. Enggak, maksudnya begini, Kak Anto duluan di lapangan nih. Berarti hati ini kesal gitu, kenapa kantor harus duluan gitu ya? Ya ada juga sih, jujur gitu kan, jujur ada juga sih. Ya cuman tahu diri lah. Iya. Jadi saya ini kan tidak lebih sebatas relawan. Oh iya. Relawan kemanusiaan dari masyarakat yang sudah terlatih. Iya. Yang sudah terbangun jiwa sosial kemasyarakatan, civil society seperti itu. Tapi kan gini nih, ini kan meninggalkan anak dan istri. Oh iya. Kok mau mengambil hal seperti ini loh? Kan ada yang lain. Ya. Apa yang harus di kemanusiaan gitu kan? Ya, yang pertama masalah istri dan anak misalnya kan. Justru karena mungkin sudah tertanam ya edukasinya dengan istri, anak, dan tahu saya gitu kiprahnya selama ini. Justru kalau saya ada di rumah tumben, gitu kan, nggak mau kan, tumben. Sekarang ada banjir di sini, gitu kan. Nah, satu bilang istri tumben, yang kedua saya lihat Bang Anto di lapangan, sementara saya udah turun di mana, gitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya itu hadir di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan Empang ini, paling tidak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan memberikan kontribusi yang walaupun tidak seberapa gitu kan, tapi itu tadi hakikatnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu satu. Yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian ya pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya walaupun sedikit tapi tetap kita bersama-sama gitu kan. Ya karena beliau juga mensupport kita. Karena penyuplai dapur umum ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Tetap di backup oleh teman-teman dari BPBD. Gitu. Ya, nah sekarang nih kita sudah dengar ya. Kita sudah dengar. Ya. Ada berapa kekuatan pasukan yang diturunkan? Untuk kekuatan kita ini ada 11 ya. Tim asesmen 2 yaitu dari anggota di Kecamatan Empang juga yang kita sudah bentuk. Kemudian yang 9 orang pembackupan di dapur umum. Karena kita di dapur umum ini dengan cukup besar ya, cukup banyak warga terdampak ini kan 10.000 lebih 2 kecamatan gitu kan. Yang jelas kami ini kewalahan untuk packing gitu kan, sehingga saya berkoordinasi dengan Bang Anto gimana dibantu oleh teman-teman pramuka peduli yang ada di kecamatan.
kemudian mungkin ada KSR dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik, sehingga satu hari ini alhamdulillah kita sukses gitu kan. Alhamdulillah. Nah, seperti itu Bang Zeki Asura. Itu seperti ya. Soalnya tadi ada gap-gapan sedikit ya. Iya, iya. Saya ingin tanya ke Kanton. Iya. Oke, siap. Ini Kanton siapa sebenarnya Kanton? Ya, Robot atau manusia nih, Kanton? kita bukan siapa-siapa. Bentar, masalahnya gini ya. Oh, gimana? Saya penasaran nih, Kantonnya robot atau manusia? Tanya dulu. Mungkin dijawab dulu nih. Oke, sama aja sih sebenarnya. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan Siap. oleh Ustadz Uje Ya. tadi. Udah, bukan Uje. Itu dalam almarhum, Bang. Udah, Ustadz Det. Malum ini gerok ini. Karena ada masa lalu dibilang saya Ustadz. Ya, karena memang ada nilai di situ kan. Namanya kalau di bahasa anunya itu altruis ya. Panggilan jiwa gitu, altruis. Memang altruis ini kan perlu proses ya. Proses apa itu? Proses pembiasaan. Pembiasaan itu pembiasaan, pembelajaran dan sebagainya macamnya. Dan itulah yang akan membangun yang namanya karakter ya. Itu di pendidikan-pendidikan kerelawanan dan sebagainya macamnya. Ini merupakan sebuah hal yang harus kita miliki dengan kondisi topografi kita, masyarakat kita, dan juga dalam yang paling penting Indonesia ini bisa dibilang sebagai pasarnya bencana gitu loh. Akuarium Iya, bencana. akuarium bencana, pasar bencana, the Rig Fire ya. Ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan ya? Konsep pentahelik yang ditanamkan di BPBD dari BNPB sampai ke tingkat bawah, bagaimana pelibatan semua komponen, komponen dari TNI, kepolisian, masyarakat, komponen Basarnas, Potensi SAR. potensi SAR, ya Tagana dan sebagainya macamnya. Itu sebuah satu kesatuan pentahelik, ya, sehingga satu sama lain saling mendukung, membackup. Karena persoalan sekarang ini bagaimana kita membangun trust, ya, membangun kepercayaan, membangun sebuah kekuatan bersama untuk menghadapi persoalan yang ada ini, bencana. Kita tidak bisa lari dari problem bencana karena kita hidup di dalam yang sudah tertata dan sudah ada bencana ini, pulau yang ada dan sebagainya macamnya. Kita hidup dalam sebuah iklim bencana. Nah, sehingga bagaimana masyarakat kita perlu dikuatkan, ya. Penguatan masyarakat bisa lewat yang namanya pendidikan, bisa lewat yang namanya media-media yang dilakukan oleh kawan-kawan sekalian. Itu yang kita lakukan, sehingga ini potensi loh. Kami di BPBD kebetulan saya yang mungkin sudah sering kita berkolaborasi di kegiatan-kegiatan kebencanaan dari dulu sampai sekarang, sehingga apa yang harus kita lakukan, step 1, step 2, step 3 dan sebagainya macamnya, sehingga kita perlu tiap malam kita evaluasi apa kondisi kita pada hari ini. Tadi kita juga koordinasi evaluasi dengan teman-teman di Empang. Ya, ada sebuah yang kita temui. Oke, kalau gitu persoalannya gimana? Karena memang tiap-tiap pertemuan akan berbeda. Itu uniknya, ya. Sehingga keunikan itu kalau kita mendalami, ini keasikan tersendiri, keunikan tersendiri, dan itulah panggilan ya, panggilan seperti inilah yang ada. Ketika ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Posisi saya sebagai apa? Ya, tentu apa yang kita miliki itu yang kita lakukan. Kalau teman-teman misalnya punya media, tentu akan melakukan dengan media, share ke dunia bahwa ini loh kondisi tupoksi masing-masing. Saya di BPBD tentu sebagai payung ya, sebagai payung dalam artian oke, teman-teman, kita koordinasi apa yang harus kita lakukan, tanggung jawab ini dan sebagainya macamnya. Sehingga kalau ada persoalan yang ada di lapangan, mari kita selesaikan. Masyarakat juga demikian. Ini loh posisinya, kondisinya seperti ini, realnya seperti ini. Oke, bencana, tetapi bagaimana kita menghadapi bencana dengan dengan penuh
penuh perhitungan. Perhitungan dalam artiannya tentu kita tidak bisa melihat, harus kita bantu, lihat dulu asesmen, dan itu pentingnya asesmen ya. Asesmen aja, asesmen, kita asesmen di mana kerusakannya, apa posisinya, kekuatan kita, Jumlah dapur umum misalnya. Berapa? Semua masyarakat di sini dapur umum? Tentu tidak. Iya kan? Mana masyarakat yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menafikan ada punya nilai kita, nilai budaya, saling, to, dan ila. Nah, ini yang paling penting. Ini keren ini. Ya. Saling, to, dan ila. Saling, to, dan ila. Ya, saling keren apa? Ini. Saling tulung, saling pedih, ya, saling jango, saling angkat, saling tulung, dan sebagainya macam, saling satingi, saling sakiki. Nah, nilai ini gimana kita harus lakukan gitu loh. Makanya banyak teman-teman dari luar itu apa yang bisa kita lakukan? Dropping check. Yang tidak punya kekuatan mendropping bahan-bahan, udah saya pergi ke sana. Apa yang kita bisa lakukan? Gotong royong, oke. Kita gotong royong kan seperti itu. Nilai to ya, to diri kan, dan sebagaimana to diri. Oke, saya nggak bisa apa-apa, tapi saya bisa lakukan ini aja ya. To diri. Udah di-share aja, di-share oleh teman-teman ke yang lainnya, sehingga ditahu oleh pusat, loh ini di Sumbawa ini ada bencana loh, bencananya ini dan sebagainya macamnya. Nah, ila dalam artian inilah konsep nilai kalau tidak berbuat, kultural. kalau tidak membantu. Ya, ila kalau kita tidak membantu teman-teman lain. Itu kan. Jadi satu dia ini ila kalau aku saya. Jadi ila. Nah, itu saya kira kita tidak bisa lepas dari nilai kultural ini. Nilai sejarah ini nggak bisa kita lepaskan. Dan masyarakat Sumbawa kuat nilai-nilai seperti ini. Jangan jadi tradisi. Sudah menjadi mendarah daging, menjadi tradisi, dan lama-lama menjadi kebiasaan. Ya, lama-lama menjadi kebiasaan karena kebiasaan itu menumbuhkan nilai kesadaran ya. Kesadaran dalam artian kesadaran yang seperti apa? Dia sadar bahwa oh ya, ini persoalan yang harus kita hadapi. Secara seperti apa yang kita menghadapi persoalan ini. Nah, itu kesadaran, ada kesadaran naib, kesadaran semu, ya, dan kesadaran kritis, dan sebagainya macamnya, banyak lah seperti itu. Sehingga panggilan jiwa ini yang kita pentingkan dalam hal ini, yang diutamakan. Dan saya sangat respect dengan kawan-kawan, teman-teman relawan dalam hal ini. Kami di pemerintah, karena satu sisi tugas kami ya kan di pemerintahan bagaimana mengelaborasi semua potensi-potensi yang ada menjadi satu kekuatan, ya, satu kekuatan. Di sinilah kita harus hadir, di sini pemerintah ada, di sini pemerintah masuk dalam kondisi yang ada sekarang ini. Nah, sehingga itulah dimanapun kita harus adalah, dan pemerintah harus mengambil posisi seperti itu, karena satu tanggung jawab, ya, tanggung jawab, dan itu sudah ada undang-undangnya, ya, Undang-Undang 24 ya, tentang kebencanaan, ya, bagaimana peran kebencanaan dan sebagainya macamnya. Nah, yang paling penting membangun kesadaran dalam hal ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyadari potensi yang ada di sekitar mereka. Betul. Itu yang paling penting. Ini udah hujan ini ya. Ini siaga berarti kalau hujan. Harus siaga. Kalau saya dengar di penjelasannya Kak Antoni manusia, bukan robot. Bukan robot. Bukan robot, tapi manusia. Kenapa saya bertanya begitu tadi Kak Antoni manusia atau robot? Mungkin Ketude juga bingung. Pertanyaannya seperti itu. Saya enggak bingung. Masanya begini satu. Kalau saya buka media sosial, Facebook atau story WA atau Instagram, Kak Antoni ada di mana-mana loh. Betul. Jam 8 pagi di sungai di Batu Rotok, di Ropang, di Orang Telu. Batu Rotok, Orang Telu. Udah dimapin di sini. Nah, ini makanya saya bingung. Wah, apa sih kantor dia? Lalu saya coba ikut kemarin itu beberapa hari saya ikut. Ternyata beliau ini luar biasa. Selesai dari Ropang, geser Orang Telu. Jadi beliau tuh nginap di tengah jalan. Tapi yang paling penting ini perempuan yang ada di belakangnya. Benar, ini benar, serius ini. Bener loh. Iya, dukungan ya, istri. Balik, Iya, ada wanita lain. ada. Jadi orang-orang yang berada di tempat bencana itu adalah orang-orang yang punya kepercayaan lebih dari seorang istri.
Jadi orang-orang yang paling setia. Paling setia ya. Ya, kenapa saya bilang paling Ini bukan setia? bela diri enggak ya? Enggak. Itu kan hanya satu aja kalau kayak saya. Konsekuensi surat. Jangankan kamu seorang diri, ribuan orang saya kasih makan. Gitu. Di dunia akhirat coba. Iya. Nah, Tapi biar pemirsa penasaran ya. gitu. Kayaknya bagaimana mungkin dari Iya. mungkin ada pertanyaan. Betul. Kalau saya udah cukup, kalau saya udah cukup. Mungkin dari Kita Mas Edi. balong snack. Oh iya, betul. Ini Iya. kita rebus tadi ini. Iya, begitu. Tambah vitamin. Terima kasih ya buat kawan-kawan di Ya. sini. Saya juga bersyukur Ya. ya karena sesuai dengan tupoksi saya itu adalah bagian dari media ya yang walaupun melalui channel PJ tapi alhamdulillah. Nah, pertama yang saya syukuri malam ini kita bisa bersilaturahmi. Yang walaupun dari kemarin kita capek ketika kita ketemu kayak Iya, gini, iya. alhamdullah. Oh, terobat. Hilang capeknya. Ya, Betul. ini yang luar biasa. Nggak terasa. Ya, nggak terasa. Ternyata hanya satu kata kunci. Hmm. Niat lillahi ta'ala, Betul. yang penting bermanfaat buat orang lain. Itu Itu tadi. saja. Terakhir buat kreatif dan untuk EPJ. Iya, iya. Nah, makanya EPJ ini selalu berbagi. Tapi jangan ditutup dulu. Kantor di Bukit Permai juga kan? Ya, Ini Bukit Permai juga ya? Sama tetangga Ini maksudnya PPN. kenapa sih kok bisa satu daerah ini loh? Ya, secara kebetulan. Jadi Coba dari bukan. dari satu daerah dulu. jadi begini, sesungguhnya dimanapun kita ditempatkan dalam dunia ini oleh Rob ya, kita nggak tahu bisa tinggal di BTN Bukit Permai, di PPN, di BTN yang ya memang secara kebetulan semuanya, dan tempatnya juga Aman dari banjir gitu. aman dari banjir. Makanya membantu orang-orang. Kalau di bawah mungkin kita tanda tanya, oh kalau udah lihat di hulu sungai ya ada sebetulan, aduh mungkin kita mikir, siapa tahu banjir kita bantu orang karena pernah kejadian di Sumbawa. Ya, Bantu temannya. bantu teman di Rumah hanyut. rumah hanyut. Anggota Tagana ini. Iya. Ya. Tanpa disadari ya. Ya. Tanpa disadari. Nah, berangkat ke Mei Utara tinggalkan rumah ya karena dia berada di Bantaran kan. Iya. Pulang-pulang rumahnya sudah tidak ada. Itu nah. Anggota Ya. Tagana. Anggota Tagana Nah, pengalaman. dari kantor sendiri bagaimana? Ya memang Hmm. itu proses ya, dan memang itu kenapa kesadaran itu ada, ya kesadaran ada itu dari ketidaksadaran. Apa sih yang kita perlukan? Sebenarnya tujuannya ketidaksadaran sehingga menjadi dalam proses kita automatically gitu loh. Automatically saya akan bergerak dalam kondisi seperti ini. Ketika saya bergerak dalam kondisi seperti ini, saya cari yang bisa aman seperti ini, titik dan seperti ini. Ini sudah akan ada dalam diri kita. Ya, karena proses pendidikan. Saya dulu memang di pendidikan di kepramukaan lama di situ ya. Karena dibiasakan oleh kita berkemah. Misalnya kemah, bagaimana membuat kemah? Tentu kemah jangan musim hujan. Apalagi di bantaran sungai. Kemahnya apalagi di samping tebing kan seperti itu. Nah, sehingga kita tahu potensinya, dampaknya apa? Tang 1 2 3. Nah, kelak itu menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita. Makanya rumahnya di puncak. Cari rumah, Ya, dulu memang sudah ada tawaran. Hmm. Coba lihat rumah yang ada di pinggir pantai. Kondisinya tang. Jalur kita ini di jalur tsunami dan sebagainya macamnya, zona misalnya seperti api, itu. Ya, sehingga saya harus pilih yang seperti ini, titik seperti Harus ini. di bukit, harus di Ya, ketinggian, walaupun kita tidak tahu ya dan sebagainya. Ya, namanya Tetapi bencana itu kan kita banyak harus macam. sudah punya alternatif 1 2 3 antisipasi. Satu D kantor ini tugasnya kemanusiaan tinggalnya di bukit soalnya saya heran. Sudah secara kebetulan. Iya. Kalau bagi saya secara kebetulan. Ini bukan season pertama loh. Ya. Akan ada season berikutnya. Oke, siap. Kantor ini ya karena cuaca Baik. hujan, karena juga Ada satu lagi. Oh ya. Iya, apa Bang? Tinggal berapa hari dari sini? Oh ya. Oke. Saya kira tadi kita pertemuan belum ada penentuan tinggal berapa hari. Pokoknya prosesnya
ini kita pembersihan lokasi. Pembersihan lokasi dan juga pemetaan terhadap titik-titik mana yang memang kita bisa koordinasi dengan dinas instansi yang lainnya. Oh, dari BPBD ini ya. Ya, untuk kedepannya. Sehingga itu. Untuk mungkin dari 2-3 hari ini bagaimana kondisi yang ada di lapangan tentatif. Seperti itu ya. Ya. Sehingga kita bisa melihat besok apa yang harus kita lakukan. Pertama, dari kesepakatan tadi dengan teman-teman bahwa besok kita coba tuntaskan untuk pengerjaan pembersihan di jalur wilayah jalan negara. Tinggal sedikit aja selesai itu kita akan beralih ke tempat jembatan di Empang Atas. Karena itu sampah banyak dan sampah itu akan berdampak kepada warga yang ada di sekitar itu, besok harus dibersihkan. Yang kedua juga kita akan dropping air bersih di Labu Bontong dan juga air dan juga makanan kan seperti nasi itu. bungkus, Nasi bungkus dari dan dapur umum. sebagainya macam. Yang kedua, ketiga juga titik longsor yang ada di Jotang Beru. Ya, itu yang mengarah ke apa namanya? Tiro. Ya, mengarah ke Tiro harus lakukan pembersihan, tentu menggunakan alat berat juga kan seperti itu. Itu tuh hasil diskusi kita sehingga besok kita kerja gotong royong dengan ini yang paling penting Bang, dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat itu sangat penting. Ya, karena memang bagaimanapun ya kita memahami masyarakat, trauma dan sebagainya macamnya, tetapi minimal kita kerja bareng itu akan mengurangi ya trauma itu dengan kita sibukkan diri kita bergotong royong dan sebagainya macamnya. Terus di ketiga itu pola yang namanya trauma healing gitu ya. Kalau di Tagana LDP, layanan dukungan psikososial. Oke, itu trauma healing seperti itu. Oh ya, jadi kami dapur umum kami ini dari Tagana Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, karena kita lihat tadi memang kita cukup kerja ekstra tadi kan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak, karena itu tupoksi pertama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak, yaitu dapur umum, makanan siap saji kan, ya ready. Nah, tapi pas sore kita jalan-jalan dan coba kita melakukan asesmen beberapa warga masyarakat, alhamdulillah sudah ada yang bisa masak sendiri di rumahnya, arti bisa dapur sendiri kan. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, dan mungkin besok terakhir kami, hari besok dan sore kami balik kanan. Ya, kami sudah berkoordinasi dengan atasan kami lebih tinggi, dinas sosial, kemudian sampai Bu Abu pun tadi di sini kita sampaikan seperti itu, bahwa masyarakat sudah mulai beraktivitas dan bisa masak sendiri di rumah, gitu kan. Jadi kita khusus dapur umum besok kita tutup dan berakhir. Jam berapa? Ya. Jadi sampai siang. Ya, makan siang lah. Sore mungkin kita balik kanan. Nah, itu kalau dari kami. Ya, jadi sekalian juga informasi untuk masyarakat ya. Ya, seperti itu. Jadi setelah itu nanti kan bisa melalui BPBD, mungkin nanti kan sudah ada permandiri, kita tinggal pemerintah membackup dan menyuplai bahan mentah. Kan seperti itu. Mungkin Bang EPJ yang menutup mungkin. Tapi nanti ada testimoni ini, ya. Alhamdulillah tidak ada kekurangan ya dalam pelayanan. Alhamdulillah tidak ada kekurangan, semua berjalan dengan baik dan personel saya tetap semangat, tetap one command, one role, one corps. Kemudian sinergitas kita dengan semua instansi stakeholder, terutama BPBD, alhamdulillah berjalan dengan baik gitu loh, berjalan dengan baik. Semua terpenuhi dan masyarakat pun ya mungkin ada hal-hal yang mungkin nggak nyampe, mungkin kan ya itu karena secara teknis keterlambatan penyuplai dan lain sebagainya karena koordinasi. Koordinasi mungkin pihak pemerintah desa dengan kami ataupun dengan posko utama di kantor Camat Empang kan seperti itu. Nah, mungkin gitu Bang. Siap. Terima kasih. Itu luar biasa. Testimoni atau ya. Saya masih dulu. Tadi sebenarnya siapa yang buka itu yang? Oh ya. Saya karena Testimoni kita dulu. berbicara di PJ Belai. Terus PJ Belai. Oh iya betul. Iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sekaligus menyimak ya tentang perjalanan
Dua kesatria kiri kanan saya ini ya alhamdulillah. Ya, Sebelum yang walaupun besok capek, malamnya nggak capek. Iya. Insya Allah. Tapi percaya apa tidak, kami gregetan kalau nggak ada aktivitas terus terang. Ya, apalagi lihat Pak Kabit, Bang Anto ini, kok saya ini nggak pergi, saya nggak terjun kan begitu. Iya. Bilang kemarinnya. Iya, itu saya sampaikan gitu, sehingga Kok Kak Anto duluan sampai Itu pelat dah. dulu gitu. daripada saya, ya kan? Saya. Ya Oh, pernah. iya, pernah disampaikan. Ya, oke. Iya. Ya, Seperti itu. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. salam tangguh.